Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kembali kami akan melanjutkan alur cerita One Piece Arc Wano Kuni part 35. Di video sebelumnya terjadi momen yang sangat epik dalam dunia One Piece, di mana Luffy akhirnya membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Selain itu dia juga berubah ke dalam bentuk Gear 5. Dan pada video kali ini kita bahas akhir pertarungan dari Kaido melawan Luffy. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni part 35 versi efek anime. Kaido yang mendengar kalimat Luffy yang mau menjadi Raja Bajak Laut tentu saja marah. Kaido juga menganggap kekuatan Luffy kali ini terlihat konyol. Setelah berdebat cukup panjang, Kaido lanjut menyerang Luffy secara membabi buta. Tidak tinggal diam, Luffy juga menyerang balik Kaido dengan serangan yang konyol. Sedangkan di dalam kastil, kondisi kini semakin gawat. Pasalnya api sudah menyebar semakin luas. Anggota dari topi jerami juga sudah terpencar dan tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, api yang menjalar kemana-mana membuat anggota aliansi lain tidak bisa melarikan diri. Tapi dalam situasi tersebut untungnya semua tidak menyerah begitu saja. Mereka terus mencari cara agar bisa selamat. Tapi apa daya, berbagai upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil. Di lantai 4 dalam kastil, Raizo mencoba menggunakan jurus airnya untuk membuat jalur air bersama Jinbei. Mereka berdua berusaha mengalirkan air ke seluruh bagian dalam istana. Usaha yang mereka lakukan cukup berhasil memadamkan api di beberapa bagian. Dengan hal tersebut, sebagian anggota aliansi akhirnya berhasil selamat. Di sisi lain, Yamato kembali memaksa Momo untuk segera membuat awan api. Jika tidak, maka Onigashima akan segera jatuh. Momo langsung teringat perjuangan orang-orang yang membuatnya selamat dari insiden di masa lalu, termasuk pengorbanan yang dilakukan oleh ibunya dulu. Setelahnya, Momo akhirnya kembali bersemangat untuk melakukan usaha terbaiknya. Belum sempat apa-apa, Onigashima tampak akan segera jatuh. Kembali pada pertarungan. Di sana Luffy menghajar Kaido habis-habisan dengan kekuatannya. Serangan demi serangan yang dilancarkan Luffy berhasil membuat Kaido kerepotan. Sedangkan serangan Kaido tampak tidak berarti apa-apa bagi Luffy. Hingga akhirnya Kaido yang marah mengeluarkan jurus Reme Hake yang terlihat sangat kuat. Jurus tersebut membuat kerusakan yang sangat besar. Di saat itu Kaido langsung terkejut. Bagaimana tidak, Luffy seolah masih hidup dan menggenggam tubuhnya. Kaido lalu melancarkan serangan lanjutan yang membuat Luffy terbakar. Di sisi lain, rupanya Orochi masih hidup. Situasi kini semakin gawat karena batu laut yang ditancapkan berhasil tergeser. Oleh karenanya, Orochi dapat berubah ke dalam bentuk monsternya. Di sudut para samurai, mereka sudah rela berkorban nyawa dalam pertarungan. Sedangkan aliran air yang dibuat Jinbei dan Raizo sudah berhasil memadamkan api di daerah Usopp. Saat itu kita diperlihatkan hal yang sangat mengejutkan, di mana semuanya tampak mendukung topi jerami. Artinya topi jerami berhasil mengubah tekad dari semuanya untuk mengalahkan Kaido. Kembali pada Luffy. Secara tiba-tiba dia mengeluarkan tinju besar yang mengarah pada Kaido beserta Onigashima. Melihatnya, Momo dan Yamato tentu sangat terkejut. Luffy mengatakan untuk segera menyingkirkan Onigashima dari hadapannya. Tapi seperti sebelumnya, masih saja Momo mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Sedangkan Kaido juga tidak tinggal diam, dia mengeluarkan api yang menyelimuti tubuhnya. Kaido melakukannya agar tinju Luffy meleleh saat mengenai dirinya. Dengan lantang Luffy berkata kalau dia tidak akan meleleh. Pasalnya dia sudah belajar dari kaki Hyogoro melayangkan pukulan bahkan tanpa sentuhan. Tidak lain caranya adalah dengan menggunakan Haki Ryu. Keduanya lalu melakukan adu pukul dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Efek pukulan di udara terlihat jelas bagi semua orang, di mana para aliansi percaya Luffy bisa menang kali ini. Di saat itu kita diperlihatkan rangkuman flashback kejatuhan Wano Kuni ke tangan Orochi dan Kaido. Di masa lalu Orochi mencoba merebut kekuasaan dari klan Kozuki. Para samurai yang tidak terima melakukan perlawanan. Alhasil terjadi perang besar di sana. Dan pada saat peperangan, muncul Kaido yang langsung melibas para samurai dengan mudahnya. Lalu Kurozumi Orochi berhasil mengambil alih negeri Wano. Setelahnya para penduduk dipaksa bekerja keras pada pemerintahan jika ingin hidup. Selain itu di sana tidak ada air atau makanan yang diberikan. Tidak ada yang bisa menolong mereka karena negeri Wano sudah terisolasi. Yang bisa mereka lakukan hanya berharap kedatangan seseorang yang kelak akan menolong mereka.
Lalu suatu ketika muncul seseorang yang memberikan buah. Dengan senang hati para penduduk memakan buah tersebut. Yang sialnya, buah itu malah membuat orang-orang tertawa. Tidak lain itu adalah buah iblis Smile yang gagal. Selain itu, Orochi yang berkuasa juga bertindak semena-mena pada para penduduk. Cerita berpindah ke masa sekarang pada sudut dari Orochi dan Komurasaki alias Hiyori. Orochi yang marah besar berniat menghabisi Hiyori karena dendamnya pada klan Kozuki. Beruntungnya secara tiba-tiba Denjiro datang di waktu yang tepat. Dia menembas Orochi dan berhasil mengalahkannya secara permanen. Dengan begitu, Wano Kuni sekarang sudah terbebas dari genggaman Orochi. Sekarang tinggal satu penghalang saja, yaitu Kaido. Scene berpindah pada sudut Momonosuke. Setelah perenungan yang cukup panjang, tekad Momo akhirnya kembali memuncak. Dia tidak mau menghancurkan harapan orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Lalu dia mencoba kembali menghentikan Onigashima. Di sisi lain, orang-orang masih terus berharap pada kekuatan Luffy dalam mengalahkan Kaido. Lalu kita diperlihatkan kelas balik dari perjalanan hidup seorang Kaido. Di masa kecilnya, Kaido sudah menjadi orang terkuat dari umur 10 tahun. Pada 46 tahun lalu di kerajaan Vodka, Kaido ditangkap untuk dijadikan prajurit angkatan laut. Selain itu, Kaido juga digunakan sebagai alat politik. Tujuannya agar negerinya mendapatkan hak ikut serta dalam perundingan referee. Setelah bergabung dengan angkatan laut, Kaido kabur dan menghabisi banyak prajurit. Di sana akhirnya muncul poster buronan Kaido, di mana dia langsung memiliki bounty 70 juta berry. Singkat cerita, Kaido berhasil ditangkap karena kelaparan, tapi setelah kenyang dia kembali kabur. 2 tahun berselang, Kaido membuat kekacauan di Pulau Bajak Laut. Orang-orang di sana terkejut melihat bounty dari Kaido. Bagaimana tidak, di usianya yang baru 15 tahun dia sudah punya bounty setinggi itu. Di sana juga menjadi tempat pertemuan pertamanya dengan Shirohige. Saat itu Shirohige masih jadi anak buah Rox. Shirohige menawari Kaido untuk menjadi seorang bajak laut. Shirohige juga berkata Rox ingin bertemu dengan Kaido. Tidak butuh waktu lama, Kaido akhirnya bergabung dengan bajak laut Rox. Dan seperti dugaan, bajak laut Rox tidak terkalahkan. Tapi suatu ketika mereka pergi ke God Valley. Dan secara mengejutkan, di sana bajak laut Rox ternyata berhasil ditumbangkan. Semua yang mengetahuinya jelas sangat terkejut, termasuk Big Mom yang saat itu masih muda. Menurut kabar yang beredar, pada saat itu Garp adalah orang yang berhasil mengalahkan mereka. Semua yang mendengarnya seakan tidak percaya karena bajak laut Rox berisikan orang-orang terkuat. Orang-orang juga berasumsi kalau ada perpecahan di dalam kelompok bajak laut Rox, atau mereka tidak tahu cara bekerja sama. 10 tahun berselang, rupanya Kaido membentuk bajak lautnya sendiri. Saat itu prinsip dari Kaido seperti binatang, di mana yang kuatlah yang akan menang. Bersingkat beberapa tahun kemudian, di sana Kaido berkata Yamato menyebutkan nama Joy Boy, dan Oden berencana membuka perbatasan Wano untuk menyambutnya. Kaido juga menyinggung Joy Boy merupakan orang yang sudah ditunggu oleh King. Selain itu, Kaido juga merasa tahu siapa sebenarnya Joy Boy. Kembali ke masa sekarang, di sana terlihat Luffy masih beradu pukulan dengan sengit melawan Kaido. Sementara Momonosuke terus berusaha membuat awan api untuk menyelamatkan ibu kota bunga. Di sisi lain, air yang dibuat Jinbei dan Raizo sudah menjangkau banyak tempat. Sebagian besar dari ruangan kastil juga sudah padam oleh arus air. Karena arus air yang sangat deras, banyak anggota aliansi yang terbawa arus. Selain itu, situasi semakin gawat karena awan buatan Kaido sudah mulai menghilang. Artinya Onigashima akan segera jatuh sebentar lagi. Mau tidak mau sekarang semuanya bergantung pada Momo. Dan secara mengejutkan, Momo akhirnya berhasil mengeluarkan awan api besar untuk mencegah jatuhnya Onigashima. Momo langsung melilit awan api tersebut pada seluruh bagian pulau. Sementara Luffy dan Kaido bertarung hidup mati di udara. Dengan tekad yang sangat kuat beserta dukungan orang-orang di belakangnya, serangan Luffy akhirnya berhasil mengenai Kaido secara telak. Pukulan tersebut juga membuat Kaido terlempar ke bawah dengan sangat cepat. Di saat itu kita diperlihatkan Luffy yang tersenyum lega, seolah pertarungan sudah dimenangkan olehnya. Sedangkan kita juga diperjelas dengan kata-kata Kaido kepada King sebelumnya, di mana Kaido tahu siapa itu Joy Boy. Tak lain Joy Boy adalah orang yang akan mengalahkannya. Lalu Momo juga akhirnya berhasil menyelamatkan ibu kota bunga dari jatuhnya Onigashima. Kembali pada Kaido. Setelah menerima pukulan telak dari Luffy, Kaido meluncur keras hingga ke inti bumi. Kita juga diperlihatkan perbandingan lubang yang dihasilkan dari kalahnya Kaido dan juga Big Mom, di mana keduanya mencapai kedalaman yang sama, yaitu keduanya tenggelam dalam lava inti bumi. Dengan kejadian tersebut, hasil akhir dari pertarungan jadi berubah. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Luffy si topi jerami.
Itulah rangkuman alur cerita One Piece Arc Wano Kuni part 35 yang berhasil kami rangkum. Setelah kekalahan Kaido, cerita tentu tidak berhenti begitu saja, dan akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.